Assalamualaikum. Kali ini kita bikin urap-urapan. Di sini saya menggunakan 2 ikat daun singkong yang sudah saya cuci bersih. Daun singkongnya akan kita rebus, tambahkan garam dan juga baking powder ke air rebusan. Kalau sudah mendidih seperti ini, lalu masukkan daun singkong. Rebusnya nggak usah lama-lama. Di sini saya rebusnya 3 sampai 4 menitan aja. Menambahkan baking powder ke air rebusan bisa menjaga warna daun singkong tetap hijau dan juga segar. Jadi nantinya warna daun singkongnya tetap hijau dan juga cantik. Daun singkongnya sudah matang, sekarang saatnya kita angkat. Daun singkong yang sudah matang di sini saya siram dengan air dingin yang mengalir. Jika sudah dicuci seperti ini, lalu kemudian kita peras aja airnya. Daun singkongnya di sini saya potongnya kecil-kecil aja, boleh menyesuaikan dengan selera masing-masing jika kalian suka dengan ukuran besar. Untuk tambahan lainnya di sini saya menggunakan kacang panjang lokal seperti ini, kira-kira 2 genggam aja. Nah, ini kacang panjangnya sudah saya rendam seharian, hasilnya seperti ini. Tujuan kacang panjangnya direndam ini agar cepat matang dan nggak boros gas. Kacang panjangnya kita rebus terlebih dahulu. Nah, ini kacang panjangnya sudah mendidih. Sekarang kita matikan api kompor, lalu kita diamkan setengah jam. Setelah setengah jam, ini kacang panjangnya sudah matang, bisa diangkat lalu kita tiriskan. Nah, cara ini lebih efisien dan tentunya lebih praktis. Nah, ini kacangnya sudah matang, bisa dicek. Bahan lainnya tentu saja di sini saya menggunakan setengah buah kelapa ukuran besar. Ini kelapanya masih gading, ini enak banget untuk dibuat urap. Teksturnya yang masih lunak seperti ini menandakan kelapa masih setengah tua. Kelapanya ini saya bakar biar aromanya makin wangi dan urap-urapnya nggak cepat basi. Nah, ini dia bumbu urapan di kelapanya. Semua bumbunya di sini saya tuliskan di deskripsi. Ada bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, ada sedikit cabai rawit. Untuk semua bumbunya di sini ada yang saya potek-potek dan saya iris-iris terlebih dahulu seperti perbawangannya. Ada juga 1 potong terasi. Lalu kemudian di sini ada 2 ruas jari laos. Bumbunya ini akan saya goreng terlebih dahulu kecuali terasinya ya. Biar nggak meledak dan meletup-letup di sini, bumbunya akan saya tutup. Jangan lupa diaduk sesekali agar tidak gosong. Kita tutup sekali lagi. Sekarang kita cek, ini bumbunya sudah mulai kecoklatan dan sudah mulai layu. Sekarang kita angkat, lalu kita tiriskan. Bumbu yang sudah digoreng, sekarang saatnya kita masukkan ke atas cobek seperti ini, lalu kemudian tambahkan seasoning lainnya.
Tambahkan 1 sendok teh garam. Lalu kemudian setengah saset bubuk kaldu. Di sini saya menggunakan kaldu sapi, boleh kalian menggunakan kaldu ayam ataupun kaldu jamur. Lalu bumbunya kita ulek aja sampai semua halus. Setelah bumbunya halus, masukkan 1 potong terasi. Kalian juga bisa menggunakan terasi bakar atau terasinya dibakar terlebih dahulu. Karena ini terasi kukus, jadi saya tidak membakarnya lagi. Kelapa yang sudah diparut kita masukkan ke dalam bumbu, kita aduk merata sambil sedikit ditekan menggunakan ulekan. Nah, ini bumbu kelapa urapnya sudah jadi. Kita sisihkan terlebih dahulu. Kali ini kita bikin sambalnya. Untuk sambalnya ini kita ulek terlebih dahulu, lalu nanti kita akan goreng. Sini saya menggunakan cabai rawit, cabai merah keriting, bawang-bawangan, dan juga ada 3 buah tomat. Semua bumbunya ini kita masukkan aja ke atas cobek seperti ini. Tambahkan 1 sendok teh garam, bubuk kaldu, lalu kemudian kita ulek aja semua bumbunya sampai halus. Nah, bumbunya ini sudah halus. Sekarang kita masukkan tomat. Sebelumnya kita iris terlebih dahulu agar gampang untuk diulek. Nah, ini sambalnya sudah jadi. Sekarang saatnya kita tumis atau kita goreng. Gunakan minyak goreng secukupnya aja, nggak usah kebanyakan. Gunakan api sedang, lalu kemudian kita tumis sampai bumbunya matang atau sampai bumbunya tanak. Bumbunya sudah tanak, sekarang saatnya kita matikan api kompornya, lalu kemudian kita dinginkan. Sekarang kita masuk ke proses penyajian. Tambahkan kacang panjang yang sudah direbus tadi sebagai bagian bawah atau lapis dasarnya. Lalu tambahkan daun singkong yang sudah dicacah-cacah atau dipotong kecil. Jangan lupa kelapa parut yang sudah dibumbui juga. Dan yang terakhir sambal bawang yang sudah kita buat yang bikin aromanya makin sedap. Tambahkan sambal di bagian atasnya ini sesuai dengan selera. Voila, urap-urap daun singkong dan kacang panjangnya siap untuk dinikmati. Ini kalau sudah buat seperti ini bakal nambah nasi terus karena enak, sambalnya gurih, pedes, dan aroma kelapa bakarnya ini wangi banget. Wanginya itu bikin penasaran, ingin icip-icip. Tampilan daun singkongnya juga masih segar banget, warna hijau cantik. Dimakan dengan nasi ini rasanya tambah klop. Gak heran kalau sudah bikin ini gak kerasa ngabisin nasi. Sekarang saatnya kita icip-icip, kita aduk semua bahannya terlebih dahulu, terutama sambalnya biar merata kena dengan semua bahannya. Kita coba sopan pertama, bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak, pedes, gurih. Yang bikin enak banget tuh ini aroma kelapa bakar ditambah bawang-bawangnya ini menyatu dan aromanya wangi banget. Apalagi ada tambahan sambal yang kita taruh tadi, ini rasanya mantap banget. Kalian wajib cobain. Gimana? Simple dan mudah banget bukan? Selamat mencoba and happy cooking.